Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapalinya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Oke, yang jadi pertanyaan saya Bang Dua. Yang pertama, di situ kan Abang sendiri mengatakan bahwa Yesus dikafan kan? Ya, ya. Yesus pertama, Yesus teman-teman juga bisa menilai bahwa Abang Batak juga telah mengartikan dan telah memberikan penjelasan bahwa yang pertama itu Yesus dikafan. Ya, Yesus dikafan. Sesuai dengan Markus 15 ayat 46, yang pertama poinnya Yesus dikafan. Ya. Yang kedua poinnya tadi Abang katakan Yesus dikubur ya Bang? Ya, Yesus dikubur. Nah, Yesus dikubur. Yang pertama Yesus dikafan, yang kedua Yesus dikubur. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa di teman-teman Kristen, mohon maaf ya Bang, saya bukan apa ya, cuman bertanya nih, kenapa kalau di Kristen kan mati itu kan Bang pakai peti, pakai jas. Saya lihat juga pakai jas, pakai peti, secara pakaian pakai jas rapi, mungkin pakai dasi, ada pakai sepatu dan di peti. Sementara Yesus sendiri dia dikafan dan dikubur tanpa peti. Nah, ini apa dalilnya sehingga setelah pengikut Yesus tidak dikafan dan nggak dikubur langsung? Kenapa harus pakai pakaian mewah dan pakai peti? Itu pertanyaan Bang. Ya, ya. Nah, Oke. mestinya ketika tubuh Yesus yang punya daging ini tidak punya kuasa, Ya. otomatis firman juga tidak punya kuasa dong, karena firman dan tubuh Yesus yang memiliki daging kan itu juga dia, kan cuma beda nama. Sama Oke, kayak baik. garam. Sama kayak garam misalnya Bang, ada air rasanya asin, ketika dicampur dengan garam dia tetap asin karena dia sudah nyatu ini loh, nggak kepisah. Ketika garamnya asin, airnya asin, ketika airnya asin, garamnya asin, gitu loh Bang maksud saya. Ya, paham, paham. Oke. Heeh. Ya, sekarang kan firman itu menjadi manusia. Ya. Firman itu menjadi manusia gitu loh. Mm-mm. Oke. Jadi Jadi setelah manusia dia itu jadi, lemah. setelah firman ini jadi manusia, kuasa dia. Jadi manusia. Jadi manusia. Ya. Jadi manusia seperti manusia biasa seperti kita. Tubuh itu panah supaya bisa mati. Supaya Oke. bisa mati gitu loh. Oke. Nah, Nah, kalau dia bukan jadi manusia biasa, dia tidak akan bisa mati. oke. Dia tidak akan bisa mati gitu loh. Coba saya baca dulu di dalam Filipi 2 ayat 6. Mm-mm. Sebagai dia dalam rupa Allah, dia mengambil rupa seorang hamba, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Firman itu berkuasa, ya. Tetapi ketika firman itu menjadi daging, Tidak apakah berkuasa. daging itu berkuasa? Tidak berkuasa karena dia telah menjadi daging. Tapi Bukan firmannya, berarti firmannya Tuhan berkuasa. Tapi firmannya berkuasa. Firman itu berkuasa. Nah, ketika firman itu nujul menjadi daging, apakah daging ini berkuasa? Tentu saja tidak. Ya. Karena firman itu yang menjadi daging. Tetapi ketika firman ini menjadi manusia, bukan berarti firman itu habis. Bukan. Firman itu tetap ada karena firman itu kekal. Tetapi manusia, tubuh manusia yang oleh kenujulan firman ini tentu saja fana. Oke, berarti jadi Bang, teman-teman Kristen termasuk abang Rudi ini ya, berarti Ya. menyembah Yesus, kan Yesus itu adalah Tuhan yang disembah juga ya kan? Ya, Arti firman yang disembah itu atau yang dikatakan Tuhan itu firmannya yang berkuasa atau yang fana tadi? Ini abang sendiri yang mengatakan bahwa manusianya, Yang fana Yesus dari tidak segi berkuasa. manusianya adalah fana. yang fana tidak berkuasa. Tubuh Tapi itu tidak berkuasa. Itu tubuh Yesus bukan Tuhan. Baik, tubuh itu kan sudah mati. Tubuh itu kan tidak fana. Oke. Oke. Kan tadi abang sendiri mengatakan bahwa tubuh itu kan tubuh manusianya Yesus itu adalah fana, 100% manusia, fana. Ya. Berarti yang fana ini loh, yang tubuh misalnya kan
misal saya nih, Ya, mohon maaf ya bang ya, misal saya ini kan manusianya ini, kan saya fana, nggak mungkin dong ya, menuhankan saya yang fana, ya, tubuhnya, baik. ya kan, Ya, gitu kan? ya, Berarti ya yang benar. disembah itu bukan Yesus yang fananya, bukan manusia yang fananya. Saat ini bukan, karena tubuh itu kan sudah mati, mengeluarkan Oke, darah. Kan begitu. oke, Nah, firman itu, tubuh itu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh oke, itu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan dan naik ke surga. Tubuh kemuliaan, bukan tubuh kita yang seperti ini, bukan. Tubuh kemuliaan yang bisa kita anggap, kalau dalam bahasa Yunani, pneuma, roh, bisa juga kita sebut roh, karena tubuh kemuliaan. Kalau tubuh fisik seperti ini kan fana. oke, Nah, itu dia. gitu. Oke, Makanya Tuhan Yesus berdoa, dan Santo Lukas melihat bercucuran darah dari keringatnya. Kenapa? Karena tubuh itu fana, tetapi firman itu akan kekal selamanya. Tubuh itu fana, gitu Bang. oke. Jadi itu yang pertama bang, kita sudah selesai ini yang pertama ya tentang Lukas 22:41-44. Jadi kita tegaskan lagi kepada teman-teman ya di sini, kita tujuannya sebetulnya bukan untuk debat ya kan. Kalau debat itu dua arah, dua arah. Jadi saya bertanya, kemudian abangku menjawab, kemudian ditanya saya balik. Nah ini kan diskusi. Jadi saya dan teman-teman menilai gitu kan, mana yang baik diambil, mana yang rasanya tidak baik jangan menghujat seperti itu kan, karena memang kita di sini kan cuma diskusi. Nah jadi kita tidak perlu mempermasalahkan terlalu panjang. Jadi apalagi di sini kan yang nonton bang 600 loh bang, 673 yang nonton bang, jadi bisa dinilai sendiri. Nah itu yang pertama. Boleh lagi bang, lanjut bang. Silakan, silakan. Oke, yang pertama tentang Lukas tadi 22:41-44 kan. Nah, kemudian kan di sini Bang, saya ingin bertanya juga nih. Kan Yesus itu kan diyakini oleh iman-iman saudara dari Kristen bahwa eh, Tuhan yang menjadi manusia, bukan Ya, manusia yang menjadi Tuhan kan begitu. ya, ya, Nah, sementara dia kan dikandung nih, dikandung secara manusia, secara biologisnya kan dikandung, ya kan? ya, ya, Oleh Maria, ya kan, dikandung oleh Maria. ya, Nah, kita sepakat bahwa tidak ada bapaknya secara biologis, tidak ada ayah kandungnya secara daging, secara biologis. Karena mohon maaf ya, bukan diciptakan dari sperma ya kan, bukan bukan akumulasi dari sperma. Nah, kenapa kalau memang Yesus adalah Tuhan, bisa inkarnasi ya, ya, bisa kan secara logika, secara ilmu alam, secara biologis pasti untuk melahirkan seorang anak harus ada sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan. Setuju dong? Secara setuju, normal. Sementara Yesus punya keistimewaan, dia tidak punya ayah secara biologis. ya, Tetapi kenapa harus punya ibu? Kenapa tidak langsung datang saja sebagai manusia tanpa ayah nih? Tanpa ayah kita sudah bisa. Jika ya, Yesus bisa tanpa ayah, pasti bisa dong tanpa ibu. ya, ya, Karena misal nih seperti Nabi Adam kan ayahnya kan seperti Adam, ayahnya kan nggak ada, ibunya nggak ada. Hawa juga nggak ada ayah, nggak ada ibu. Nah, jika Yesus adalah Tuhan, dia bisa ada di dunia ini tanpa ayah secara biologis, tentu otomatis bisa dong tanpa ibu. Nah, kenapa harus ada ibunya? Nah, itu yang saya tanya. Dan saya mohon baik. Bang kalau bisa jawab secara apa ya Bang, secara dalil ya, secara dalil dalam Bible kalau bisa. Oke. Karena sudah dijanjikannya sebelum dia menggenapinya bahwa Mesias itu lahir dari perempuan. Ya, itu dia pertanyaannya Bang, kenapa harus dari perempuan? Kan bisa Karena dong sebelum dia bikin perjanjian dong bisa. Kan dia Maha tahu nih. Kan dia Maha ya, tahu pasti dong. Kalau nanti misalnya aku lahir dari perempuan tanpa ayah, otomatis kan menimbulkan pertanyaan di antara banyak manusia. Kan dia Maha ya, tahu. Sekarang lebih baik deh aku lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Kan bisa aja gitu nih. Kan dia Tuhan dong Maha tahu. Nah, kenapa harus ada ibunya? Nah, itu yang mau saya tanyakan. ya. Aku menjawab secara Alkitab saja. Karena Ya. ribuan tahun sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah berkata bahwa dia akan lahir dari seorang perempuan. Ya itu kan, Oke. kalau sesuai dalil itu dalam Kejadian 3 ayat 15.
Nah, jadi juru selamat itu harus keturunan perempuan. Yaitu alat ukurku, karena Allah sudah mengatakan ribuan tahun yang lalu bahwa harus lahir dari perempuan. Gitu loh, selebihnya aku nggak tahu. Gitu. Oh gitu, ayah. Ini loh bang, ini yang paling saya suka dari seorang Bang Rudi ini, jujur, kejujurannya ini loh. Kalau memang dia tahu, dia katakan tahu. Kalau memang nggak tahu, dia ya nggak tahu karena memang nggak ada dalam Alkitab, ya kan. Nah, ini yang saya sayangkan dari teman-teman yang lain, bang. Terkadang kejujurannya ini loh yang paling sulit. Kadang dia berbelit-belit menyampaikan sesuatu, padahal intinya tetap nggak ada, ya kan. Lebih baik jawab seperti ini, langsung kan bisa selesai permasalahannya, ya kan. Yang ada di Alkitab, Tuhan telah menjanjikan bahwa akan lahir melalui perempuan. Itu yang dijanjikan ribuan tahun sebelum dia menjadi manusia. Ya, itu yang ada di Alkitab, itu yang kusampaikan. Silakan. Oke bang, terima kasih. Jadi tidak ada, memang tidak bisa perdebatan, tidak ada perdebatan dari saya karena memang Abang Batak sudah mengatakan itu yang ada dalam Alkitab, selebihnya tidak ada dalam Alkitab dan Abang Batak tidak bisa menjawab yang tidak ada dalam Alkitab. Oke, itu yang kedua bang. Yang ketiga bang, ini apa bang? Dalam Yohanes 17 ayat 3. Oke. Kalau ini bukan membandingkan, saya nggak bahas agama saya bang ya. Kalau dalam bahasa Islamnya ini syahadat. Syahadat itu persaksian, ya, persaksian. Nah, dalam Yohanes 17 ayat 3 dulu bang, tolong bang. Oke, baik ya. Ya. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Oke bang. Oke. Aku baca ya. Iya bang. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Nah, yang mau saya pertanyakan di sini bang, Ya. di sini kan Yesus itu kan posisinya adalah utusan, ya kan? Ya dong. Ya. Kan Ya. sudah ada di situ katanya. Nah, sementara kehidupan yang kekal itu katanya ketika kita menuhankan satu Tuhan, yaitu Bapa, dan meyakini, ini harus yakin loh bahwa Yesus adalah utusan. Kalau bahasa kami di Muslim atau bahasa Arab, jangan bahasa Muslim, kita nggak bahas Islam ya. Bahasa Arabnya itu Rasul, Rasul ya, atau utusan. Nah, jadi bagaimana abang menghubungkan, mensinkronkan antara kalimat utusan dengan kalimat Tuhan? Karena ada teman-teman Yesus meyakini, teman-teman Kristen meyakini dong bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia hanya utusan. Menurut kamus KBBI, kata hanya itu kan, hanya itu tidak ada yang lain, tiada lain. Misalnya kan hanya utusan, tiada lain utusan, semata-mata utusan, kan itu katanya tuh. Nah, bagaimana abang menafsirkan kata-kata utusan ini sehingga bisa nanti disembah menjadi Tuhan, itu bang? Oke, baik. Oke. Kembali kita ke bahasa Arab. Kita ke bahasa Arab ya. Nah, contoh utusan. Kalau sekedar utusan biasa, maka dia akan disebut Rasul. Tetapi nujul bukan utusan biasa. Nujul itu inkarnasi. Kalau kita mau ke bahasa Arab, nujul itu inkarnasi loh. Kenosis. Nujul itu kenosis. Contoh, perkataan yang berubah bentuk menjadi satu manusia, itu nujul. Kalau Rasul itu utusan. Jadi memang beda-beda tipis antara nujul dengan Rasul. Utusan. Ya, dengan utusan. Agak-agak beda-beda tipis itu. Sama-sama diutus, tetapi nujul ini bukan sekedar utusan, tetapi ada penjelmaan. Nah, Semoga kalau abang merasa paham. Oke. Kalau seandainya bang seperti itu, yang dimaksud dengan utusan di sini adalah nuzul, ya kan, nuzul. Ya. Kan nuzul tadi. Kalau memang yang dimaksud bukan utusan sebagai rasul biasa, ya, untuk menyampaikan ajaran-ajaran atau risalah, kenapa sih kalimatnya dalam Yohanes 17 ayat 3 itu tidak langsung aja nuzul kalimatnya? Kenapa harus utusan? Oke, baik. Karena
Ketika dia nujul pasti ada fungsinya dong, ada tugasnya dong. Iya. Oke, karena tugas itu belum dimulai. Kapan Kalau dimulainya, Bang? Oke, baik. Tuhan Yesus kan sering bilang gini, belum tiba saatnya anak manusia diserahkan. Lalu Tuhan Yesus berkata, akan tiba saatnya anak manusia diserahkan. Berarti ada jangka waktu untuk merahasiakan segala sesuatu. Kalau langsung diberitahu, belum mengajarkan perjamuan kudus, Yesus pasti sudah ditangkap dong. Kalau langsung diberitahu gitu loh. Jadi ada tenggang waktu untuk memberitahu. Makanya Alkitab ini membacanya, aku jujur aja aku pribadi sangat jeli. Setelah ku pikirkan yang ku baca ini, apa tujuannya Yesus berkata, belum tiba saatnya anak manusia diserahkan. Lalu di ayat Alkitab yang lain, Tuhan Yesus berkata, akan tiba saatnya anak manusia diserahkan. Nah, itu yang kupikirkan, berarti ada tenggang waktu. Ada tenggang waktu. Ketika dia di sini menyebut dirinya utusan, tidak mengatakan dirinya firman yang nujul, berarti belum tiba saatnya untuk memberitahukannya, gitu Bang. Nah, berarti ada saatnya nih Bang, kan ada saatnya suatu saat ini pasti Yesus itu berkata nggak utusan lagi, pasti nujul kan? Kan logikanya seperti itu. Ya, ada. Saatnya ini apakah harus nunggu kiamat? Karena kan nggak mungkin lagi nanti dicatat dalam Bible Bang, karena kan nggak mungkin, Bible itu kan udah fix kan, udah lengkap, udah cukup. Ya. Nah, kan nggak mungkin lagi ditambah. Apakah nanti pernyataan Yesus itu tidak dicatat lagi dalam Bible atau gimana Bang? Sudah dikatakannya Bang. Sudah dikatakannya dan sudah dicatat di dalam Alkitab. Sebelum dia naik ke surga, sudah dikatakannya. Sudah dikatakannya. Coba kita lihat di dalam Yohanes. Ini setelah dia selesai melakukan tugasnya ya Bang. Setelah dia selesai melakukan tugasnya. Yohanes 20 ayat 28. Ada begini, asbabun nuzulnya begini. Thomas nggak percaya kalau dia Allah. Padahal tugas sudah selesai nih, sudah bangkit ini dari kubur. Dan orang-orang sudah percaya bahwa Yesus itu Allah karena benar bangkit dari kubur. Sesuai dengan nubuatan kitab para nabi. Thomas belum percaya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, sini Thomas, kau masih belum percaya, sini kau. Cucukkan jarimu ke bekas paku ini, katanya. Setelah Thomas melihat dengan matanya sendiri, maka Thomas berkata di dalam Yohanes 20 ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku, katanya. Jadi setelah tugas itu selesai, Yesus nyata-nyata sudah mengatakan bahwa dirinya adalah Allah setelah tugas itu selesai. Di dalam Wahyu, kita lihat di dalam Wahyu ya. Kita lihat di dalam Wahyu. Nah, oke, di dalam Wahyu 1 contohnya ya. Nah, sebentar ya. Yang paling pasti aja lah, yang paling pasti. Wahyu 22 aja lah. Wahyu 22 ayat 18 biasanya ya. Atau di ayat 12. Nah, ini setelah tugas itu selesai ya. Ini tugas itu sudah selesai. Ini kata Yesus. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi setelah tugas itu selesai, dia menyatakannya dengan langsung. Maka imanku berkata begini, oh pantasanlah suam-suam kuku pengakuan Yesus ini sebelum dia menyelesaikan tugas itu. Pantasanlah suam-suam kuku. Aku diutus, anak manusia diutus. Pantasanlah suam-suam kuku. Ternyata tugas ini harus selesai dulu. Dan setelah tugas ini selesai, dia tidak suam-suam kuku lagi memberitahukan dia siapa gitu. Jadi ada tenggang waktu, ada masa untuk memberitahu dan ada masa untuk tidak memberitahu. Gitu Bang, silakan. Nah, yang jadi pertanyaannya Bang, ya kan? Sebelumnya saya berasumsi dikit ya.
Kalau salah Silakan. tolong benar. Nah, kalau Silakan. salah tolong benarkan. Padahal ya gini ya Bang, menurut pemahaman saya yang awam ya, yang istilahnya yang minim tentang ilmu, apalagi tentang yang dibahas ini Alkitab loh. Ya, Bukan istilahnya bukan ranah saya secara pribadi ataupun secara ideologi atau kepercayaan agama ya, secara ya. teologi. Nah, menurut saya nih Bang secara awam, sebetulnya ya kalau menurut saya lebih bagus sih dari awal Yesus itu yang mengatakan nuzul bukan utusan. Karena apa? Kalau dia katakan sekarang utusan, itu kan Ya. cuman mendatangkan perdebatan. Nah, mendatangkan perdebatan, mendatangkan kekeliruan, mendatangkan perpecahan di antara umatnya. Karena saya lihat banyak juga di antara teman-teman ini bukan Muslim loh. Ini teman-teman yang Kristen berbeda Ya. pendapat akan hal ini, Bang. Nah, Ya. alangkah baiknya kalau seandainya dari awal Yesus katakan bahwa dia adalah nuzul, otomatis nggak ada perdebatan dong. Nah, ini kenapa justru ada pertanyaan? Kenapa ada perdebatan? Karena dia datangnya di akhir sebagai nuzul. Dia katakan di akhir nanti sebagai nuzul, bukan di awal. Karena di awal dia katakan dia hanyalah utusan. Nah, ini yang mau saya tanyakan, apa hikmah di balik itu, Bang? Apakah untuk pengujian iman atau untuk apa? Oke, baik. Oke, bentar ya. Oke. Hikmah yang bisa kutangkap, aku sendiri nih yang menangkap ini. Nah, karena Tuhan Yesus datang ke dunia, memang benar, dia harus mati. Tapi bukan hanya untuk harus mati aja, bukan. Sebelum dia menyerahkan nyawanya untuk disalib, dia harus memberi pengajaran. Dia harus memberi pengajaran. Makanya Alkitab mencatat, Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus mengajar di bait suci. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi ada proses yang harus dilakukannya. Ada proses yang harus dilakukannya. Nah, ketika ada proses yang harus dilakukan, maka dia menunda untuk menyatakan bahwa dia nujul. Nah, Oke. karena begini, sebelum dia nujul menjadi manusia, dia sudah mengutus malaikat. Malaikat kita tolak. Dia sudah mengutus nabi. Nabi kita tolak. Sehingga dia nujul menjadi manusia untuk memberikan teladan hidup yang baik secara langsung. Memang dia datang ke dunia, tujuan utamanya adalah mati di kayu salib. Oke, kita tahu itu. Selain itu, dia sedang memberikan teladan hidup, memberikan pengajaran. Oh, begini loh, cara hidup yang benar itu begini loh. Suami istri itu begini loh cara hidupnya. Nah, ketika proses pengenalan hidup yang baik ini, itulah yang membuat aku yakin bahwa memang benarlah kitab suci itu sangat detail menuliskan. Kalau kita berusaha dengan keras mencari, tapi kalau nggak kita cari nggak dapat kita. Gitu, silakan Bang. Oke, saya terima jawabannya. Oh, gini loh teman-teman ya, saya terima bukan berarti saya imani ya. Saya terima maksudnya Ya, bisa saya cerna, bukan berarti saya imani lalu saya lojen, bukan gitu ya kan. Tapi bisa saya terima gitu. Nah, terima kasih Bang. Ada 3 lagi nih yang mau saya tanyakan, tapi enggak saya perdebatkan panjang lebar. Cukup bertanya dan Abang jawab aja Bang. Jadi saya dan teman-teman menilai nanti Bang ya. Yang ya, pertama Bang, itu tentang apa? Tentang Mazmur 5 ayat 8. oke. Nah, ini ada Baik. juga yang komen turun woi gantian bentar Bang, bentar ini dikit lagi. Saya minta waktu sedikit lagi ya. Ini yang pertama, Mazmur 5 ayat 8. Ini ada beberapa Baik. penjelasan yang minta dari Abang nih. Oke, baik ya. Kita sekarang ke Mazmur. Mazmur 5 ayat 8 ya. Sambil Abang mencari ya Bang, ini ada yang komen, firman saja belum kelar, sekarang ditambah nuzul. Nah, jadi kita gini loh, menyatukan dua kesepakatan di antara pemahaman yang berbeda itu nggak mungkin tanpa ada pihak penengah ya kan Bang. Jadi kalau kita perdebatkan terus masalah firman, jadi habis kuota nanti nggak selesai-selesai. Jadi cuma tinggal kita menilai. Saya menanya, Bang Rudi atau anak Batu menjawab, lalu nilai. Gitu aja nggak perlu diperdebatkan karena ujung-ujungnya nanti pecah belah ya kan Bang. Oke, baik. Oke. Sekarang kita ke Mazmur 5 ayat 8. Nah, Oke. kitab Mazmur ini kita harus tahu dulu. Ini kata-kata siapa ini gitu. Oke. Karena aku harus memberitahu belak-belakan kepada siapapun. Alkitab ini berisi firman Tuhan, berisi sejarah, dan berisi kesaksian. Gitu loh. Nah, jadi jangan nanti kawan-kawan beranggapan kalau Alkitab ini
kata-katanya Tuhan semua, jangan. Aku Oke. nggak membahas agama orang lain. Tetapi aku hanya memberitahu Alkitabku ini berisi kata-katanya Tuhan, berisi sejarah, berisi kesaksian orang. Nah, itu ya. Nah, Mazmur ini adalah nyanyian yang dibuat oleh Daud. Daud adalah raja kedua orang Israel. Nah, Mazmur 5 ayat 1 sampai 13 ini adalah nyanyian Raja Daud. Jadi ini perkataan Daud ya. Ini perkataan Daud. Oke. Sekarang saya akan baca. Coba fokus ke ayat 8 ya, Bang. Coba fokus ke ayat 8 ya, Bang. Ya, ini langsung ke 8 ini ya. Ya. Baik. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan Oke. takut akan engkau. Nah, Yang pertama saya apa, Bang? Abang kan tadi mengatakan bahwa sujud kan bukan kening ke lantai ya. ya. Nah, disebut di sini yang pertama bait yang kudus itu maksudnya apa, Bang? Kalau saya lihat bahasa Mazmurnya itu Bethel ya, Bang. Tabernakel. Jadi yang dimaksud dengan bait yang kudus itu, Bang, yang pertama dulu rumahmu ini. Rumah di sini apakah misalnya seperti masjid atau gereja? Itu dulu. Ya, kita nggak berbicara gereja, kita nggak berbicara masjid. Kita berbicara rumah yang kudus lah, rumah Tuhan. Udah. Oke. Rumah yang kudus. Oke, Maksudnya baik. apa itu? Ya, apa itu? Baik. Kita masuk dulu ke dalam rumah ini. Udah? Kita masuk dulu ke dalam rumah ini. Masuk kita ini dari depan. Oke. Nah, lalu ke arah mana kita menghadap? Ke arah tabernakel itu. Di mana posisi tabernakel? Di mana posisi bait? Biasanya posisi bait itu di depan. Gitu loh. Oh, Setelah maksudnya kita masuk, maksudnya bukan Ka'bah. bukan. Di dalam Oke. ruangan ini ada bait. Di dalam ruangan ini ada tabernakel. Tabernakel itu tempat mesbah. Oke. Kalau rumah, contohnya kalau di kamarku inilah, di studioku ini, di mana lah aku bikin mesbah di sini ya? Oh, di sini, di belakangku ini aja aku bikin mesbah. Sudah? Kalau aku beribadah harus menghadap ke sini, ke mesbah Oke. ini, ke altar ini. Nah, kalau seandainya aku bikin mesbahku di sudut sana, di depan sana, kalau aku beribadah di sini harus menghadap ke altar itu. Nah, Berarti altar itu, Bang, bukan satu titik arah yang harus dituju oleh setiap umat Kristen yang beribadah, tapi boleh bebas dimanapun dia kehendak. boleh, di mana saja, tergantung posisi rumah itu, tergantung posisi bangunan itu. Kalau kita masuk ke dalam bangunan itu, di mana altar, harus ke situ kita menghadap. Gitu. Contoh di hotel ini. Sekarang kan gereja kan banyak di hotel, kan begitu? Ya. Oke. Kita pandanglah hotel ini dari luar. Dari jalan raya kita menghadap ke hotel ini. Hadap hotel ini kemana? Tentu saja ke arah jalan raya kan? Oke. Lalu kita masuk ke hotel ini yang adalah gereja ini. Contoh di lantai 5. Naik kita ke lantai 5. Sudah? Setelah kita naik ke lantai 5, maka masuk kita ke bangunan gereja ini, kita lihat mesbahnya, altarnya di mana. Nah, maka kita kalau beribadah di situ harus menghadap ke altar itu gitu. Oh, Tergantung. gitu. Ya. Berarti, Bang, orang yang membuat bangunan itu sembarang dia saja membuat arah kemana altarnya. Asal cocok dengan kondisi bangunan. Oke, Sembarang berarti saja. Ya, sembarang saja. Berarti misalnya, Bang, contoh nih. Misalnya ada 4 buah, contohnya 4 buah bangunan lah tempat ibadah, ya kan?
Ya. Misal nih, misal sesuai dengan posisi bangunan, sehingga altar itu satu bangunan harus menghadap timur, satu bangunan harus barat, satu bangunan selatan, satu bangunan utara. Berarti boleh berbeda gitu, nggak harus satu. Karena gini loh bang, sebagai logika perbandingan, kalau di Muslim kan yang penting arah Ka'bah, arah kiblat nih, gitu kan, arah kiblat, gitu. Kalau di Kristen berarti bebas arah manapun. Ya, ya tergantung di mana posisi yang terbaik, posisi altar ini di dalam ruangan. Nah, aku bikin satu lagi bang, sabar ya, aku bikin satu lagi contohnya. Kapal. Abang pernah naik kapal laut dong? Pernah dah? Nah, kan ada gereja di sana, contoh di Kelut itu. Nah, kita masuk ke ruangan gereja ini, di mana mereka tempatkan mesbah atau altar, kita harus menghadap itu beribadah. Nggak boleh membelakanginya. Contoh, di dalam dek 5 ada tempat untuk gereja, untuk beribadah. Lalu setelah kita masuk dari pintu ini, maka altar di sebelah kanan. Maka kita akan menghadap altar beribadah gitu. Berarti, oke, saya mengerti. Berarti orang yang membuat altar itu, arah altar itu sesuai dengan kondisi bangunan, bukan sesuai dengan satu arah yang telah ditentukan Yesus, bukan ya? Tapi sesuai dengan bangunan. Oke. Ya, Sedikit lagi ini yang kedua, kan tadi ada 3 nih, nggak berdebat nggak panjang lebar dikit karena ada teman-teman yang mau naik. Yang kedua, Imamat 11 ayat 7 dan 8 bang. Oke, baik. Itu saya lihat kalau nggak salah lebih kurang tentang pengharaman babi bang. Oke, baik. Imamat 11 7 dan 8. Oke, Imamat 11 ayat 7 dan 8. Oke. Imamat 11 ayat 7 dan 8 adalah bagian dari hukum Taurat. Nah, jangan makan babi. Tuh. Yang mengatakan itu Yesus atau siapa bang? Ya, yang mengatakannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengatakannya kepada Musa. Oke. 1, jangan makan babi. Yang kedua, jangan makan kelinci. Yang ketiga, jangan makan bangkai. Nah, yang keempat, jangan makan makanan yang tidak bersisik sampai 613. Sampai 613 hukum Taurat. Oke, kita ambil saja lah misalnya bang sebagai supaya lebih ringkas, babi misalnya kan babi, hewan babi. Nah, itu kan perkataan Yesus kepada di dalam Alkitab ya. Iya. Ini mohon maaf nih bang, ini mohon maaf ya. Apakah masih berlaku untuk teman-teman Kristen yang lain? Hukum ini? Oke, itu ada di dalam Torah ini. Ada 613 yang tidak boleh dilanggar oleh orang Yahudi. Nah, jangan makan babi ini adalah hukum Taurat yang diperuntukkan untuk orang Israel. Sebab ini adalah hukum sipil. Nah, jadi 613 hukum Taurat dibagi menjadi 3 bagian. 1, hukum yang mengatur antara orang Israel kepada Tuhan. 1 bagian, hukum sipil yang mengatur cara kehidupan orang Israel. Nah, di dalam hukum sipil inilah terdapat jangan makan babi itu. Dan kami orang Kristen tidak harus mengikuti hukum Taurat itu. Oke, nah ini poinnya bang, ini poinnya. Jadi kan hukum itu hanya berlaku dalam Taurat untuk orang Yahudi atau Israel ya kan? Sepakat dong? Ya. Nah, ada 3 bagian Taurat. Gini, sebentar dulu bang, sebentar ya. Oke, ya. Lanjut. Tadi kan hukum Taurat 613. 613 item, jangan makan babi, jangan makan kelinci gitu. 613. Masuk rumah harus pakai kaki kanan. Nah, baru masuk lagi 10 perintah Allah sampai 613. Nah, 613 ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah hukum seremonial, hukum perayaan atau hukum yang mengatur hubungan orang Israel dengan Tuhan. Itu bang ya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, hukum sipil. Hukum yang mengatur cara hidup orang Israel.
Nah, Oke. disitulah ada jangan makan babi itu. Di dalam hukum sipil inilah ada jangan makan babi itu. Nah, kami orang Kristen, hukum Taurat yang diperuntukkan kepada kami hanyalah hukum seremonial, yaitu bagian dari hukum Taurat yang mengatur peribadahannya orang Israel kepada Allah. Karena kami ini kan bukan orang Yahudi, jadi hukum sipil Yahudi tidak perlu kami lakukan. Yang kami lakukan adalah hukum seremonialnya Yahudi. Karena hukum seremonialnya Yahudi adalah hukum yang mengatur orang Yahudi dengan Tuhan. Oke, Karena Bang. Tuhan yang kami sembahkan Tuhannya orang Yahudi gitu. Oke, Silakan. Bang. Bang, kita persingkat, Bang. Oh, kita persingkat ya. Hukum yang dikatakan oleh Yesus pada Mazmur pada apa tadi? Pada Imamat 8 ayat 11 ayat 7 dan 8 tadi. Berarti kan kita sepakat nih bahwa hukum itu tidak berlaku untuk Kristen secara keseluruhan. Tapi fokus Non kepada Yahudi. orang Yahudi atau Nasrani. Atau Yahudi atau Israel. Sepakat ya? Ya, tidak Nah, berlaku untuk semua Kristen. Tidak berlaku untuk semua Kristen ya kan? nggak usah bawa-bawa Kristen. Tidak berlaku untuk non Yahudi gitu. Untuk non Yahudi. Gitu. Oke. Tidak berlaku untuk non-Yahudi apapun agamanya. Ya, apapun agamanya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Bang, kenapa saat itu Yesus mengharamkan babi untuk orang Yahudi atau Israel? Ya. Oke, Kenapa saat baik. itu? Karena mereka kan orang Israel, orang Yahudi. Ya itulah aturan untuk mereka. Ya kan Bang, tidak mungkin lah ada sesuatu yang dibuat tanpa ada penyebab atau tanpa ada alasan. Nah, kenapa Yesus itu mengharamkan babi? Padahal banyak yang typing loh Bang, bahwa daging babi ini enak loh. Kan banyak yang komen di bawah, daging babi ini enak loh, enak loh. Nah, tapi untuk orang Yahudi atau orang Israel, Yesus sendiri mengharamkan. Nah, kenapa diharamkan untuk orang Yahudi atau Israel? Oke, baik. Alasannya? Baik. Oke. Kalau alasan yang paling tepat itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi Hanya Tuhan yang kalau menurut aku, orang Israel disuruh jangan makan babi, yaitu ketika mereka dalam eksodus dari Mesir ke Israel, kan begitu? Di tengah perjalanan selama 40 tahun inilah Allah melarang orang Israel untuk tidak memakan babi. Nah, Karena? kan begitu. Ya karena Ini asbabun nuzul ayat ini turun ketika orang Israel sedang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian di perjalanan di padang gurun. Coba matikan dulu mic-nya, Bang. Matikan dulu mic-nya biar jangan Oke. dubbing. Oke ya. Oke. Ayat ini ada ketika orang Israel sedang melakukan perjalanan dari Mesir ke Israel. Nah, selama 40 tahun mereka di padang gurun, disitulah dikatakan Tuhan kepada mereka, jangan makan babi, jangan makan kelinci, jangan makan onta, jangan makan ikan yang tidak bersisi. Di keseluruhan, kita berbicara Oke, Bang. keseluruhan. Bentar Bang, satu kata. Oh, apakah saat itu tidak ada yang bertanya kepada Yesus? Loh, kenapa kami nggak boleh makan babi, wahai Tuhan Yesus? Apakah nggak ada yang bertanya? Oke, pada zaman itu manusia masih bermoral. Apa yang dikatakan Tuhan akan dilakukan. Kalau pada zaman itu, kalau sekarang kan tidak. Sekarang kan Tuhan pun udah kita protes, kita bilang tidak adil, kan begitu. Tetapi pada zaman itu memang manusia tidak pernah memprotes Tuhan, tidak pernah memprotes Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, jangan kau makan pelandu, karena dia memang memamah biak, tetapi dia tidak berkuku belah. Juga kelinci jangan kau makan. Nah, kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena setelah saya selidiki, ini saya ya, kalau alasan paling pastinya Tuhan yang tahu. Ternyata kelinci, onta, pelandu, babi sangat mengandung tinggi sekali kolesterol. Sementara mereka dalam perjalanan. Tentu saja Tuhan melarang mereka untuk memakan itu karena mereka sedang berjalan kaki.
agar mereka tidak kena kolesterol. Itulah eksegesis saya. Oke. Kalau alasan yang paling tepat, tanyalah Tuhan. Kalau alasan yang paling tepat, kalau aku mengeksegesis ya, karena mereka sedang bereksodus. Kan pada saat itu mereka sedang bereksodus dari Mesir ke Palestina, kan begitu. Berarti yang dijaga Tuhan Yesus adalah supaya mereka tidak terkena kolesterol, biar bisa kuat jalan kaki gitu. Itu Bang jawabanku Bang. Oke. Berarti Bang ya, andaikan seandainya Abang Bata ada pada masa itu, otomatis Abang nggak akan makan dong, patuh dong dengan perintah Yesus. Kalau aku orang Yahudi, Iya, itu patuh kan dong. tidak berlaku untuk bangsa lain. Kalau aku seandainya ada di situ sebagai orang Israel, yang nggak kumakan, nggak kumakan. Karena kolesterol. Itu kueksegesis setelah aku sekarang ini. Kalau zaman dulu nggak bisa diprotes Tuhan, gitu. Kalau manusia zaman dulu tidak pernah memprotes Tuhan, berbeda dengan kita sekarang ini, gitu loh. Berarti saat itu Bang, ayat itu berlaku karena mereka dalam perjalanan dari Mesir ke Israel. Iya. Kalau sekarang Bang masih berlaku nggak ayat itu untuk orang-orang Yahudi atau Israel Bang? Kan nggak, kan orang Israel kan masih ada nih, masih berlaku nggak Ya. Bang ayat itu? Karena nggak dalam perjalanan lagi, karena perjalanan kan nggak mungkin lah dari dulu sampai sekarang berjalan juga kan, udah sampai lah. Ya, oke. Masih berlaku. Masih berlaku. Orang Yahudi tidak ada yang memakan babi, tidak ada yang memakan onta, tidak ada yang memakan kelinci. Makanya ketika Naji membunuh orang Yahudi di Jerman, orang itu jalan kaki dari Jerman balik ke Palestina. Mereka tahan jalan kaki. Karena memang mereka tidak memakan makanan yang banyak kolesterolnya. Gitu loh. Oke Bang. Bang, jadi gini Bang, berarti hukum itu masih berlaku dong sampai sekarang pada dan Israel. Nah, orang Yahudi ya, untuk orang Yahudi ya Bang. Untuk orang Yahudi. Saya yakin dan percaya kepada Abang Rudi atau Abang Bata bahwa Tuhan yang Abang sembah menurut keyakinan Abang sendiri dan Tuhan yang saya sembah menurut keyakinan saya pasti dong memiliki sifat maha adil. Kita pasti sepakat nih, maha adil dong. Ya. Nah, apakah itu bentuk dari keadilan Tuhan? Kan orang Yahudi punya hak juga dong. Karena sekarang udah tidak dalam perjalanan lagi. Kecuali misalnya Yesus mengatakan, kalian aku haramkan makan babi selama dalam perjalanan. Besok kalau sudah tidak dalam perjalanan, halal bagimu. Seperti orang-orang yang di luar Yahudi. Nah, gimana menurut Abang ini tentang keadilan Tuhan bahwa melarang orang Yahudi sampai sekarang loh. Melarang orang yang dimakan babi sementara yang lain boleh. Ayo. Oke, baik. Karena firman Tuhan kekal, maka itu akan berlaku bagi orang Yahudi sampai sekarang. Nah, kita berbicara tentang keadilan. Oke, itulah hebat kita bangsa-bangsa non-Yahudi ini. Kita hidup di zaman kasih karunia. Kalau Yahudi itu anak sulung, bangsa pilihan, istimewa itu. Dia harus melakukan pekerjaan Allah. Istimewa itu Yahudi. Itu bangsa pilihan, tidak sama itu dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi di satu sisi, mereka ini bangsa yang memiliki beban. Karena mereka lah perpanjangan tangan Tuhan. Nah, jadi justru kita dari bangsa-bangsa lain yang lebih merdeka, yang lebih dimanjakan oleh Tuhan. Yahudi itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan namanya. Harus bisa kawan-kawan dilakukan oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi adalah pilihan Allah, umat pilihan Allah, biji mata Tuhan. Jadi memang berbeda bebannya orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Kalau mau protes, ya kita hanya bisa sama Tuhan. Sebab sekarang begini ya, sedikit lagi. Coba kalau saya mau protes Tuhan, kenapa Yahudi kau pilih? Indonesia pilih Tuhan. Nah, kira-kira gitu kan nggak bisa kan? Nah, apa yang sudah dipilih oleh Tuhan tidak boleh dibatalkan manusia. Jadi memang Yahudi itu akan terbeban sampai kiamat, sebab mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Silakan Pak. Tapi intinya tetap Tuhan masih dikatakan adil ya Bang ya. Walaupun berbeda pemberatan hukumnya terhadap semua umatnya, hambanya. Iya. Iya, Tuhan tetap adil.
Tuhan tetap Oke. adil. Hanya saja begini, karena sudah terlanjur Israel dipilih oleh Allah, karena sudah terlanjur Israel dipilih oleh Allah sebagai bangsa yang dikasihinya, perkataan itu kekal, tidak bisa ditarik lagi, nggak bisa. Jadi sampai kapanpun Yahudi atau Israel akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan menurut kita itu adalah beban bagi mereka. Gitu, silakan Bang. Berarti walaupun Tuhan memberikan beban yang berbeda, tetap Tuhan itu maha adil ya. Nah itu. Iya. Bang, ini sebelum terakhir, yang terakhir ini paling ringan, paling singkat. Sebelum terakhir, saya ingin memberikan tanggapan terhadap komentar. Di sini tadi ada saya lihat sambil Abang menjelaskan, sebentar lagi viral tuh anak Batak karena direkam. Jujur ya, saya nggak ada merekam ya, saya nggak ada merekam. Karena di sini saya tidak ingin memecah belah ya, tidak ingin memecah belah, tidak ingin menjebak, tidak ingin apapun. Karena tujuan saya ingin mencari ilmu untuk menguatkan iman saya dan mendatangkan ibadah sesuai dengan keyakinan Abang Batak. Bukan merekam, saya nggak ada merekam ya. Itu klarifikasinya. Iya, lagi gini Ya, Bang, lagi gini. Sebentar dulu Bang, sebentar. Kalau direkam pun aku nggak membahas agama orang lain kok. Aku nggak Iya. bahas Islam kok. Aku Iya. kan dibilang, aku kan dibebaskan dari penjara. Asal jangan kau bahas Islam ya katanya. Aku kan nggak ada bahas Islam dari tadi. Abang saksinya kan. Udah rekam Iya. aja, rekam aja. Oh Oke, gitu. lanjut. Oke. Ya. Yang terakhir Bang, ini paling terakhir nih. Setelah ini saya nggak apalagi saya turun lagi. Biar teman-teman yang lain. Yang terakhir itu dalam Markus 15 ayat 46. Terakhir Bang, terakhir. Mungkin ada juga mewakili pertanyaan dari teman-teman. Terakhir. Karena gini ya teman-teman, yang semua pertanyaan yang telah dijawab oleh Bang Batak, kalau diterima, terima dengan baik. Kalau tidak, ya gimana lagi. Memang itu jawabannya. Karena kita tidak mungkin berdebat kusir. Karena kita nggak debat kusir ya sampai subuh ya. Karena kita ada dibatasi oleh waktu juga. Jadi nilai aja. Markus 5 ayat. Markus 15 ayat 46 Bang. Oke, Markus 15 ayat 46. Ya. Oke, aku bacakan ya Bang. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapalinya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Oke, yang jadi pertanyaan saya Bang Dua. Yang pertama, di situ kan Abang sendiri mengatakan bahwa Yesus dikafan kan? Ya, ya. Yesus teman-teman juga bisa menilai bahwa Abang Batak juga telah mengartikan dan telah memberikan penjelasan bahwa yang pertama itu Yesus dikafan. Ya, Yesus dikafan. Sesuai dengan Markus 15 ayat 46, yang pertama poinnya Yesus dikafan. Ya. Yang kedua poinnya tadi Abang katakan Yesus dikubur ya Bang? Ya, Yesus dikubur. Nah, Yesus dikubur. Yang pertama Yesus dikafan, yang kedua Yesus dikubur. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa di teman-teman Kristen, mohon maaf ya Bang, saya bukan apa ya, cuman bertanya nih, kenapa kalau di Kristen kan mati itu kan Bang pakai peti, pakai jas. Saya lihat juga pakai jas, pakai peti secara pakaian, pakai jas rapi, mungkin pakai dasi, ada pakai sepatu dan di peti. Sementara Yesus sendiri dia dikafan dan dikubur tanpa peti. Nah ini apa dalilnya sehingga setelah pengikut Yesus tidak dikafan dan nggak dikubur langsung? Kenapa harus pakai pakaian mewah dan pakai peti? Itu pertanyaan Bang. Oke, siap. Tradisi di dalam istiadat Yahudi, orang yang mati itu harus dikafan. Harus dikafan dan dikubur. Itu tradisi. Nah, itu tradisi sudah sejak dulu sebelum ada Kristen. Tradisi itu sudah ada. Setiap orang yang mati akan dikafan. Nah, arti itu hanya tradisi Bang, bukan ajaran agama, bukan ajaran Yesus. Itu hanya tradisi. itu tradisi adat istiadat. Oke, berarti bukan ajaran Yesus ya? Bukan. Itu tradisi adat istiadat. Makanya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Yusuf Arimatea datang mengkafaninya. Itu adat istiadat. Nah, pertanyaan yang kedua. Kenapa orang Kristen tidak melakukan itu? Ya. Karena adat istiadatnya beda. Adat istiadat orang Toraja, orang yang mati itu dibungkus, lalu dimasukkan ke dalam peti, lalu dimasukkan ke bukit-bukit. Contoh ya, dimasukkan ke bukit-bukit. Adat orang Batak
Orang yang mati itu dimasukkan ke dalam peti yang petinya terbuat dari pohon yang bulat lalu dilubangi, bukan peti yang sekarang ini, bukan. Nah, karena itulah adat istiadat yang terjadi di zaman dulu. Oke. Nah, kalau zaman sekarang adat sudah berganti. Sudah bisa ditaruh peti dari papan. Ambil papan beberapa lembar, baru tukangi peti, baru masukkan mayatnya. Tergantung adat istiadat. Kalau soal penguburan, nah gitu bang, adat istiadat. Ya. Arti proses pemakaman itu kan boleh dikatakan pemakaman ya kan? Proses Ya. kematian lah, kematian seseorang di dalam Kristen itu berarti tidak ada diajarkan menurut ajaran Yesus, nggak ada. Maksudnya harus gini nih. Kalau ini bang bukan membandingkan ya, bukan membandingkan, cuman sekedar analogi supaya lebih bisa dipahami. Kalau di Islam kan harus gini nih, ada 4, mandikan, sholatkan, kafankan, kuburkan. Kalau di Kristen nggak ada bang, bebas. Nggak ada lagi dan tak berguna lagi, karena kalau orang Kristen mati kan sudah masuk surga, mayat ini nggak ada gunanya lagi. Gitu. Kalau zaman dulu sebelum Tuhan Yesus menebus dosa manusia, orang mengkapaninya itu karena adat istiadat. Kalau contohnya saya kalau mati akan saya bilang, contohnya mati aku sekarang, orang yang paling dekat sama aku siapa lah aku bilang ya katakanlah mamaku. Kalau aku mati Mama, nggak usah bikin pesta-pesta, nggak usah bikin apa-apa, kubur aja aku langsung, karena aku sudah penghuni kerajaan surga. Kalau aku mati, saat itu aku sudah di surga. Jadi mau tubuhku ini dibikin kapan, mau dibeli peti matiku harga 10 juta, nggak ada artinya lagi. Nggak ada artinya lagi, karena sudah mati, gitu loh. Nah, otomatis berarti di dalam iman kekristenan berarti tidak ada siksa kubur ya bang? Nggak ada bang, nggak ada. Dulu ada, dulu ada bang, dulu ada. Sebelum maksudnya dulu ada. Sebelum Yesus menebus. Iya, sebelum Yesus mengalahkan kerajaan iblis itu ada dulu. Tapi setelah Yesus membebaskan yang di dalam penjara itu di kerajaan iblis, dalam Matius Matius 27 itu. Dalam Matius 27, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kuburan terbuka, orang-orang bangkit dan naik ke surga. Itulah terakhir orang mengalami siksa kubur. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan mereka itu. Ya, gitu bang. Bang, kan sekarang nih teman-teman yang Kristen kan misalnya ada yang mati nih. Kan kita nggak melihat lagi kuburnya terbuka. Nah itu gimana nanti itu bang naiknya ke surga itu? Karena kalau Yesus kan jelas terbuka semua kuburannya pada hari ketiga naik ke surga ya kan. Nah kalau teman-teman Kristen setelah Yesus itu gimana proses? Apakah misalnya bangkit dulu nanti, kemudian berjalan, kalau di kami kan ada padang mahsyar atau hari kiamat. Nah apakah tidak ada seperti itu? Apa gimana langsung naik aja ke atas itu? Kalau aku mati sekarang, ya aku rohku ke Firdaus. Sebab tubuh tidak punya tempat di surga. Darah dan daging tidak punya tempat di surga. Jiwa dan rohku akan ke Firdaus. Nah tubuhku ini, ya mau dibakar pun ini nggak apa-apa. Mau dicampakkan pun ini makanan buaya nggak apa-apa. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Nah, seandainya aku matilah dulu detik ini. Besok mayatku ini dikasih dimakan buaya, biar kenang buaya, nggak apa-apa, karena tidak berguna lagi itu. Sebab roh dan jiwaku sudah ke surga, ke Firdaus, gitu bang. Nah tadi abang mengatakan bahwa tubuh dan darah tidak punya tempat di surga, ya kan? Iya dong. Nah, pada hari ketiga setelah Yesus mati atau disalib di tiang salib, kan dia bangkit tuh bersama kuburan yang lain, kan semuanya terbuka naik ke surga. Nah sekarang kan Yesus yang di surga sekarang ini, apakah ada darah dan dagingnya juga atau sekedar rohnya saja bang? Nggak ada, tubuh kemuliaan, pneuma dalam bahasa Yunani, pneuma, roh, tubuh dalam kemuliaan, Berarti pada hari ketiga itu daging Yesus nggak naik? Daging Yesus naik, tetapi berubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah, kenapa teman-teman Kristen setelah Yesus ini tubuhnya nggak berubah aja jadi tubuh kemuliaan? Sebelum dia naik ke surga. Gini loh, setelah dia bangkit dari kubur, dia kan menampakkan diri. Kan begitu? Ya, tubuh semula itu masih dibangkitkan.
Tubuh semula itu masih dibangkitkan. Nah, ini kan bercerita tentang di sorga. Setelah 40 hari, dia kan naik ke sorga. Ya. Nah, disitulah dia naik dengan tubuh kemuliaan. Gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi itu yang mau saya tanyakan tadi. Jadi sudah dijawab semua oleh Abang Bata ya. Jadi teman-teman bisa menjadikan ilmu ya, menjadi ilmu bukan untuk perpecahan atau bukan untuk merendahkan satu dengan yang lainnya. Gini loh Bang, berarti ya setelah dari semua penjelasan teman-teman, dari penjelasan Abang juga banyak juga teman-teman dari Kristen yang saya gabung seperti Kak Amikana, Lutfina dan banyak lagi seperti Ki Ahmad juga. Saya sering bergabung juga dengan orang tuh Bang. Berarti tidak ada di dalam kekristenan, ilmu Kristen itu penafsiran yang pasti deh Bang ya. Misalnya maksud saya gini nih, tentang misalnya ayat-ayat yang meragukan, karena banyak sekali nih teman-teman yang berbeda pendapat, padahal kan satu tuh tujuan satu pedomannya kan Bible, misalnya Alkitab, sementara berbeda dalam penafsiran. Nah, lain ada tafsir misalnya Ibnu Katsir. Jadi perbedaan kami itu hanya sekedar ucapan, ketika dikembalikan kepada penafsiran, misalnya kita rujuk kepada tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir. Oh ini nih maksud dari ayat ini. Jadi semua umat Muslim sepakat, maksudnya semua orang yang membahas tentang Al-Quran sepakat bahwa ternyata ini loh arti yang sebenarnya ada di perbedaan ayat tersebut. Nah tapi kalau dalam Kristen saya lihat, karena Abang kemarin juga mengatakan, saya tidak salah dengan pendapat saya, mereka juga tidak saya salahkan, karena mereka misalnya contoh pada saat itu kan mereka menuhankan Yesus. Nah mereka tidak salah karena itu pendapat mereka pada saat itu. Nah, tetapi saya lihat tidak ada penafsiran tentang ayat-ayat dari Alkitab yang meragukan. Begitu ya Bang ya? Oke, ya. Sekarang Bang, di dalam iman kekristenan itu kita harus tahu Bang dua hal. Dua hal. Oke. Satu, iman primer. Iman primer kita adalah senter terhadap keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kalau itu semua Kristen sama, Yesus itu juru selamat, itu sama. Nah, yang kedua ini sekular. Yang sekular inilah yang berbeda-beda tafsirnya. Nah, meskipun tafsir sekular ini berbeda-beda, ini tidak mempengaruhi yang primer tadi. Gitu. Kalau yang sekular ini berbeda-beda tafsirnya, itu tidak akan mempengaruhi yang primer, yaitu senter dari iman Kristen, Tuhan Yesus Juru Selamat. Tidak akan mempengaruhi itu. Nah, gitu Bang. Silakan Bang. Oke Bang, kan kemarin tuh misal salah satu contoh nih, terakhir salah satu contoh, misalnya kan Abang mengatakan ketika Yesus berdoa di tiang salib itu bukan menunjukkan Yesus berdoa, tetapi Yesus memberikan pelajaran. Bukan berdoa, bukan meminta, tapi Yesus memberikan pelajaran. Tapi menurut penjelasan teman-teman yang lain, teman-teman Kristen yang lain, di situ Yesus memang berdoa karena posisinya di situ Yesus itu manusia. Nah, gitu kan berbeda tuh. Antara orang itu mengatakan bahwa Yesus berdoa, sementara Abang mengatakan cuman memberikan pelajaran. Mestinya gini loh, ada jalan penengah, ada satu ilmu atau satu tafsiran atau satu penjelasan, sehingga misalnya perbedaan antara Abang Rudi dengan teman-teman yang lain itu bisa menyatu. Ternyata begini, nah ternyata begitu. Itu semestinya gitu kan. Tapi kan ya kembali kepada iman masing-masing, kembali kepada Alkitab masing-masing. Nah itu dari saya Bang. Mungkin itu saja Bang. Nah, jadi itu terima kasih banyak ya Bang Rudi. Semoga sehat selalu, mudah rezekinya ya. Apa yang disampaikan semoga menjadi ibadah sesuai dengan keyakinan atau iman Abang sendiri. Dan bagi saya mudah-mudahan semoga bisa memperkuat iman saya dan juga bisa menjadi ilmu bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon maaf kepada Bang Rudi. Tidak ada maksud apapun dan mohon maaf kepada teman-teman. Jadi kita tidak saling memecah belah di sini, dan kemudian itu intinya jangan dijadikan ini sebagai melecehkan atau menjatuhkan satu dan lainnya. Kita harus berbeda-beda. Seperti dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita di sini diskusi hanya untuk memperkuat iman masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah tap-tap layar. Di sini saya sudah lihat Bang 22K tap-tapnya dan penonton 1.300 Bang, 1,3K yang sudah memberikan gift juga terima kasih banyak. Semoga rezekinya berlimpah. Jadi itu saja Bang. Tunggu dulu Bang. Ada mau kutanya. Kalau 22K rupanya apa untung kita di situ? Nggak ada sih Bang. Jadi
aku juga nggak tahu ini, mungkin ya kemungkinan ini aku tebak-tebak aja nih, karena aku juga masih baru ini pakai TikTok. Mungkin semakin banyak like itu mungkin, jadi kita itu semakin apa namanya, semakin ter-up, semakin naik. Jadi setiap orang buka TikTok mungkin dia nampak langsung, oh anak Batak lagi siaran langsung nih gitu. Nah, gitu Algoritma mungkin. kalau di YouTube ya, kalau di Ya. YouTube algoritma. Terima kasih Oke. banyak ya Bang ya, terima kasih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Salam toleransi. Dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam untuk teman-teman semua.